Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali dengan kita memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali nasihat dan peringatan yang dinasihatkan oleh para ulama kita, di mana agar kita kembali mendapatkan nikmat Islam yang sesungguhnya, yang telah diraih oleh mereka yang Allah telah menolong meraihkan nikmat Islam dari para nabi-nabi Allah, dari para pewaris mereka, sehingga mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat, kalian meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dunia di atas Islam. Dan mereka telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah meraih janji Allah Azza wa Jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah senantiasa meneguhkan, mengokohkan, menguatkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, diteguhkan oleh Allah, dikokohkan oleh Allah bil qawli tsabit, dengan perkataan yang sabit, yang betul, yang kuat, yang kokoh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Hakikat kita mengambil Islam ini adalah untuk meraih kemenangan, keselamatan dengan iman kita, dengan Islam kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk mengambil agama ini, meraih kemenangan, ini tujuan yang panjang. Ada hari-hari berat, hari-hari final. Apakah kita akan termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah? Yaitu hari-hari ajal. Hari-hari kita mengakhiri hidup di dunia. Apakah kita bisa mengatakan kalimat tauhid menjadi kalimat kita? Apakah kita nanti akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, oleh malakul maut? Kita termasuk orang yang meraih nikmat ini, apakah tidak? Sebagaimana ketika malakul maut memanggil kita pada waktu ajal kita keluar, apa panggilannya Bapak Ibu? Hah? Apa panggilannya ketika nyawa kita mau diambil? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika kita mau dipanggil nyawa kita, malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang kokoh. Dan ini menunjukkan panggilan kita telah mendapatkan nikmat Islam pada waktu hidup kita sampai wafat kita. Kita tidak dipanggil lagi namanya wahai Muhammad, wahai Aisyah, wahai Khadijah, enggak. Keberhasilan hidup kita telah meraih tumakninah, ketenangan, keteguhan dengan agama ini dari Allah, apakah tidak? Allah panggil dengan panggilan ini, menunjukkan kita gagal atau rugi, kita menang atau tidak. Sementara yang gagal dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai nafsu yang buruk. Begitu kita pindah masuk ke alam barzah, sama kita punya
masa-masa ujian lagi. Masa-masa kita akan memulai apakah kita termasuk dapat nikmat hidayah apakah tidak. Ketika malaikat Munkar dan Nakir memberikan ujian pertama kita masuk kubur. Ditanya tentang urusan agama kita. Ditanya tentang urusan iman kita kepada Allah. Kepada agama ini, kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertanyaan itu di dunia ditanyakan kepada setiap orang Islam, bisa jawab enggak semua? Bisa. Rabbi Allah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa dinil Islam. Kita akan bisa menjawab begitu semua. Tapi ketika dikubur, punya jaminan apa kita bisa menjawab? Enggak ada. Terus dari mana kita bisa menjawab di kubur? Yusabbitullah. Allah yang ngajari kita untuk bisa menjawab Allah adalah Rabbku. Sebagaimana para ulama menasihatkan amal mukmin, kalau memang dia di dunia menjadi orang mukmin yang meraih nikmat hidayah Islam tadi dengan benar, laqanallah. Allah yang mentalkin. Enggak perlu Pak Mudin yang mentalkin. Ya enggak perlu. Allah yang ngajari dia. Pada waktu ditanya oleh malaikat, Allah yang ngajari dia, Rabbi Allah. Orang mukmin yang bagaimana ini Bapak Ibu? Orang mukmin yang mereka telah meraih agama yang punya nur. Orang mukmin yang dia punya agama yang tidak di atas nur, nggak bisa jawab. Buktinya mana? Buktinya yang tidak bisa jawab disebut oleh Nabi apa? Wa ammal murtab. Apa murtab artinya? Orang yang ragu. Orang yang agamanya tidak mendapatkan al-yakin. Orang yang agamanya tidak meraihkan dia nur. Al-murtab. Orang yang bingung. Orang yang ragu. Orang yang tidak mendapatkan nilai agama meraih nur ini. Ketika ditanya, apa jawabnya? La adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqul faqultuhu. Orang bilang aku ikut. Kalau ada orang ngomong begini saya ikut begini. Ini diterangkan para ulama. Orang yang dulu di dunia dia tidak meraih agama yang meraihkan dia yakin. Yang dia tidak punya nur. Agamanya bingung ke sana kemari. Imannya bingung. Ketaatannya bingung. Itu masuk golongan murtad. Dan itu adalah agamanya orang munafik. Agamanya orang munafik. Wa amal murtab, maka dia tidak bisa menjawab. Bukan cuma itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kelanjutan perjalanan ini lebih berat. Pada waktu di yaumul mahsyar, pada waktu disebarkan catatan amal, pada waktu kita disuruh melewati syirat, ini semua perjalanan-perjalanan berat. Dan semua ini kita lalui sesuai dengan agama kita di dunia. Agama kita di dunia inilah bekal kita menjalani hidup ini. Bekal kita di hari mahsyar. Bekal pada waktu catatan amal datang. Hari hisab. Hari ditimbangnya amal. Bekal pada waktu kita melewati syirat. Itu bekal. Dan ini perjalanan yang jauh lebih panjang daripada sekedar di dunia. Fitnah yang ada di sana jauh lebih berat daripada sekedar kita di dunia. Bukti mana? Ketika Aisyah radhiyallahu anha diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti manusia dibangkitkan oleh Allah telanjang, tidak ada pakaiannya. Semua baik laki-laki maupun wanita. Mereka dibangkitkan oleh Allah tidak pakai sendal semua, menampak kaki langsung. Mereka dibangkitkan oleh Allah semua dalam keadaan belum disunat semua. Apa kata Aisyah radhiyallahu an? Kalau begitu kita bisa saling melihat ya Nabi. Pikirannya kayak mikir di mana ini? Mikir di dunia. Dunia walaupun fitnah begitu besarnya, orang masih bisa saling mengambil apa? Manfaat. Kan begitu.
Aisyah radhiyallahu an mengatakan, loh kalau kita dibangkitkan tidak pakai baju semua, berarti kan kita, wah enak, bisa saling lihat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu wahai Aisyah. Hari itu tidak akan ada manusia melihat orang lain. Hari yang berat, dia akan melihat dirinya sendiri-sendiri. Ini Bapak Ibu, dan ini kembali kepada nikmat agama ini. Kesempatan kita di mana untuk menyiapkan itu? Di mana Bapak Ibu? Kesempatan kita di mana? Ke kubur, pulang lagi? Kesempatan kita cuma sekarang. Kesempatan kita ini di dunia ini, tidak ada lagi kesempatan yang lain. Dunia ini adalah taruhan kita. Karenanya apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, agar kita tahu benar bagaimana mengambil agama di dunia. Tidak asal-asalan mengambil agama. Cara kita mengambil ilmunya Allah, kemudian cara kita beristiqomah sampai meraihkan agama ini yakin. Agama ini nur dari dua sisi. Sisi akidah yang ada di hati kita dan sisi amalan yang ada di mana? Di anggota tubuh kita. Karena namanya agama itu tidak lepas dari dua masalah ini. Agama itu sesuatu yang diyakini di hati dan sesuatu yang dikerjakan di dalam hidup. Dan ini harus menjadi kehidupan kita. Bukan namanya agama ketika ditanya kita bisa menjawab, ditanya guru bisa menjawab, ditanya teman bisa menjawab, ditanya oleh Allah di dalam kehidupan tidak bisa menjawab. Tahu ditanya oleh Allah di dalam hidup? Tahu nggak Bapak Ibu? Ditanya oleh Allah di dalam hidup. Kalau ditanya sama Pak Guru, di mana itu? Misalnya Bapak Ibu belajar agama, kemudian ditanya oleh Bapak gurunya hasil belajarnya. Namanya apa itu pertanyaannya? Kalau disusun, soalnya satu berarti apa? Ujian. Diuji suaminya, diuji istrinya. Gimana tadi ngaji? Oh iya betul, oh iya bisa jawab semua. Nah, diuji gurunya, ditanya gurunya bisa jawab. Diuji temannya bisa jawab. Begitu diuji oleh Allah nggak bisa jawab. Kapan ujian Allah? Hari-hari kita. Yang sebagaimana kita sudah terangkan. Coba Bapak Ibu. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pada saat apa? Nah, bisa jawab semua kan? Pas piringnya pecah. Bisa ngomong begitu? Gak bisa ngomong. Ini ujian langsung. Tes dari Allah. Pas istrinya lagi cemberut, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa begitu? Gak bisa. Pas suaminya pulang tidak bawa duit, bisa jawab innalillah, kita ini milik Allah suamiku. Bisa begitu Ibu-ibu? Dan kita kembalikan kepada Allah. Ujiannya ada di hidup. Kita ditanya guru bisa jawab, ditanya temannya bisa jawab. Tapi begitu ditanya oleh Allah, ngomong innalillah aja gak bisa. Ya. Ngomong, ya sudah, memang Allah sudah takdirkan. Dikasih tahu Allah sudah takdirkan tuh wajahnya seram. Seram wajahnya. Seram. Oh ada masalah cuma bilang takdir. Seram wajah. Kayaknya itu berat hati. Ya sudah tahulah memang takdir. Tapi kan jangan ngomong takdir terus. Lah apa maunya? Ini menunjukkan kita ini, persoalannya kita ini, urusan akidah kita, kelihatannya sepele, kenyataannya diamalkan tidak mudah. Sama, kalau kita ngaji, begitu dikasih tahu, ada ujian, ada fitnah, sudah dikasih tahu, suruh apa? Suruh apa? Ada fitnah? Suruh sabar, ya kan? Tapi begitu datang di depannya fitnah, apa jawabannya?
nggak bisa sabar, kita sudah sabar. Pokoknya nggak bisa, sekarang harus. Loh, katanya sabar. Kalau disuruh, ditanya pakai soal di lisan bisa jawab. Nah, dari mana Bapak Ibu? Semuanya ini bisa kita jawab dalam hidup. Kalau memang kita adalah orang yang terus menerus memasukkan pengajaran agama ini pelan. Ketika ini proses kita lalui, ketika ini kita masuki dengan benar, lambat laun akidah ini tumbuh. Lambat laun sikap kita ini tumbuh. Makanya jangan heran kalau dulu pada waktu perang Hunain hidup yang mencekam, pada waktu perang Khandaq, hidup yang dialami Nabi bertahan di Mekah dengan sahabat. Semua kota ini dikelilingi dengan parit dan nunggu kapan tidak jelas. Kalau kita apa yang kita lakukan? Baru sehari disuruh di rumah. Ini hari fitnah, suamiku, istriku, anak-anakku. Sekarang kita tutup pintu, tutup telinga, tutup mata, kita masuk rumah semua. Dzikir kepada Allah. Baru sehari udah betah belum? Pengen nonton kan? Pengen nonton fitnah, setel TV-nya. Pengen nonton fitnah, buka HP-nya. Akhirnya komentar. Tadinya tenang, baca Quran, suaminya baca Quran, istrinya baca Quran. Akhirnya komentar. Wih, lihat ini istriku. Wih, coba lihat ini. Wah, suaminya, iya. Oh, ini menurut saya begini. Oh, enggak ini menurut saya. Berantem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berantem akhirnya, Pak. Padahal tadinya rukun-rukun, baca Quran, baik-baik. Wih, kabarnya gimana ya ini fitnah ini? Buka dia fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang menjadikan rusak agama kita. Kenapa? Karena kita tidak mengokohkan ilmu. Karena kita tidak menguatkan ilmu. Makanya Bapak Ibu, jangan heran kalau para ulama menasihatkan kalian duduk di majelis ilmu, ya, walaupun tidak mengerti. Tahu tidak mengerti, Bu? Hah? Tidak paham. Terus duduk di majelis ilmu walaupun tidak paham. Itu adalah ismah, penjagaan Allah kepada kalian. Loh, ini tidak paham aja dijaga oleh Allah. Tapi kita duduk di majelis ilmu, wah, mosok ngaji terus. Ini bokong saya sudah lincip ini. Tahu lincip Bapak Ibu? Bokongnya sudah runcing. Jadi nggak bisa lagi duduk. Begitu duduk pingsan lagi, begitu duduk pingsan lagi. Ngaji sampai berjam-jam. Loh, padahal baru 2 jam. Dia pernah cerita sama temennya dari pagi sampai sore. Itu ngobrol. Ya bokongnya tidak bergeser. Lah ini baru ngaji 1 jam 2 jam aja sudah. Aduh sibuk lagi. Para ulama menasihatkan duduk di majelis ilmu. Itu walaupun tidak paham sebenarnya Allah menjaga kita. Apalagi paham. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang sudah duduk di majelis ilmu, kemana dia? Kemana dia? Hah? Ke tempat lain kan? Ke tempat lain itu tempat di mana wilayah fitnah lebih besar. Ya, wilayah fitnah lebih besar. Coba kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak di majelis ilmu, tiba-tiba misalnya ada batu sampai ke sini, salah satu kita kena, kita masih bisa tenang enggak? Hah? Masih bisa tenang, ada gurunya, ada yang nasihati, sudah biarin. Majelis ilmu lebih mulia, kita didoakan malaikat. Ada temennya mau keluar aja mikir, mosok kita sedang ngaji, cuma ada kerikil aja keluar. Tapi kalau Bapak Ibu pindah di bawah sana misalnya. Udahlah saya sama-sama dengerin, saya tak di luar pakai HP. Oh ini siaran langsung. Duduk di luar sambil minum kopi. Wah sama aja. Tiba-tiba ada kerikil melompat. Kena Bapak Ibu.
Kira-kira gimana? Langsung beda. Siapa tadi? Iya kan? Siapa tadi? Ada yang ingatkan Bapak Ibu? Enggak ada. Kurang ajar, tidak tahu saya sedang ngaji nih. Ya memang yang tahu kamu sendiri. Ya. Ditutup HP-nya, cari dia kejar ke sana kemari. Mana ini kurang ajar? Tidak tahu adab, tidak ngerti agama. Orang sedang ngaji diganggu. Lari jalan ke sana, ada mobil lewat ditabrak, matilah sudah. Duh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu banyak. Karenanya kalau kita kembali kepada nasihat ulama, kembali kepada menguatkan jalan ilmu, jangan berpikir seperti cara pikirnya orang-orang yang bingung. Lah saya sudah ngaji 10 tahun Ustadz, gak paham-paham. 10 tahun saya ikut ngaji, dari dulu gak paham-paham. Ya gak apa-apa, gak paham-paham, mau ngaji itu ibadah. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu ngajinya bener, kebangetan kalau 10 tahun gak paham-paham. Lu ngaji kok 10 tahun orang paham-paham, itu kebangetan sekali. Kalau ngajinya benar. Kalau ngajinya tidak benar ya mungkin 20 tahun yang gak ditolong oleh Allah. Maka ini yang harus kita kembalikan. Karena hubungannya nikmat agama ini Bapak Ibu, kaitannya dengan fitnah kehidupan kita. Dan hari-hari seperti sekarang ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam sebuah ayat. Ayat ini harus menjadi nasihat bagi kita. Sebagaimana para ulama kita menjadikan ayat ini sebagai peringatan di hari sekarang. Apa kata Allah? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Dalam surat Al-Anbiya ayat 1 sampai ayat 3. Sepantasnya di hari-hari sekarang ini kita melihat kenyataan dengan betul seperti yang Allah Azza wa Jalla ingatkan di dalam ayat ini, iqtaraba linnas hisabuhum. Apa artinya iqtaraba? Qarib apa artinya? Dekat. Iqtaraba. Mana ini yang sudah belajar ini ibu-ibu? Iqtaraba menjadi dekat, betul-betul sudah kenyataan. Iqtaraba betul-betul sudah menjadi dekat, sudah kenyataan bagi manusia. Apa? Hisabuhum, hari koreksi ujian. Koreksi ujian. Kalau ada orang diuji sekian tahun, sekian hari, sekian bulan, terus soalnya dikumpulkan, habis itu diapakan? Dikoreksi kan? Koreksi, hisab. Habis dikoreksi diapakan? Dinilai. Habis dinilai diapakan? Dibalas. Ini merah. Apa balasannya? Turun kelas. Ya kan begitu kan? Begitu merah. Apa? Turun kelas apa naik kelas Bapak Ibu? Turun kelas. Lah kalau tadinya orang beriman terus merah, itu terus piye? Turun kelasnya terus piye? La ilaha illallah Bapak Ibu. Tadinya orang beriman nilainya merah. Terus diturunkan kelasnya. Terus namanya siapa kalau begitu? Hah? Loh, mukmin. Hah? Namanya mukmin, ya kan? Artinya apa tadi? Orang beriman, nilainya merah, rapote. Terus sama yang nilai kamu turun kelas. Terus namanya apa kalau gitu? Hah? Duh, masa enggak tahu? Gimana nih Bapak Ibu? Hah? Turun kelas. Dari mukmin diturunkan kelas jadi apa? Hah? Kok kaget-kaget ini? Bapak Ibu pernah mendengar surat Al-Baqarah, wa minan nasi
Mayyakulu apa? Piye to? Iki ngaji itu gimana to? Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Terus? Hah? Wa ma hum bimu'minin. Bagaimana artinya? Di antara manusia ada yang mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Terus bagaimana? Allah mengatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Orang ngaku beriman tapi dikatakan bukan beriman. Ngapa ini namanya? Siapa yang dimaksud di ayat ini? Munafik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Hari hisab, hari untuk menilai apakah dia masih mukmin di sisi Allah atau bukan lagi mukmin di sisi Allah. Kalau dia bukan mukmin di sisi Allah, jadinya apa tadi? Munafik. Atau dalam bahasa yang disebutkan oleh para ulama, yang masih mending. Tahu masih mending maksudnya? Hah? Masih dia mukmin tetapi tidak sampai apa? Munafik. Apa itu? Fasik. Itu lebih masih mending, tapi namanya sudah bukan lagi mukmin. Mukmin dalam pengertian yang punya iman yang kokoh. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika dia berzina, tidak ada lagi iman pada dia. Kan begitu hadis Nabi. Orang yang meminum khamar, ketika dia meminum khamar, tidak ada lagi apa? Iman pada dia. Apakah dia kafir? Tidak. Tidak ada iman, maksudnya iman yang kokoh, iman yang sempurna, iman yang kuat. Berarti imannya apa? Lemah, turun. Allah mengingatkan hari-hari di mana sekarang ini nyata fitnah yang Allah tunjukkan pada kita ini hari ini, begitu jelas kita ini berada di dalam dekatnya hisab. Di mana kita akan dihisab oleh Allah. Dan Bapak Ibu, hisab itu sebenarnya